Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada anak-anakku semua yang berada di rumah masing-masing, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini, pada hari ini kita semua adalah bisa berkomunikasi, bisa belajar walaupun secara virtual. Semoga pembelajaran di tengah pandemi dengan cara seperti ini nanti akan juga bermanfaat. Marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan akhirnya kita nanti adalah orang-orang yang digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Anak-anakku semua yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Wajah yang begitu asing mungkin di mata Anda, makanya nanti perlulah zaman-zaman tahu nanti siapa yang mengajar. Saya oleh orang tua disematkan sebuah nama, yaitu orang memanggil saya Miftahul Huda. Saya asli Tulungagung, yaitu ada di Tulungagung bagian timur, Kecamatan Rejotangan. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 3, semua di pesantren. Dan wajah-wajah seperti saya ini adalah wajah-wajah yang tipe wajah yang sangat setia. Jadi istri tetap 1 sampai selamanya. Oke, mohon doa restunya agar anak-anak saya nanti juga sukses dalam menempuh keilmuannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sekalian untuk difahami bahwa saya mengajar kitab Nahwu, yaitu kitab Jurumiyah. Mungkin ada beberapa yang asing dengan kitab ini, karena kitab ini adalah kitab gramatikal bahasa Arab. Kitab ini memang merupakan kitab alat untuk sebagai sarana untuk memahami kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Quran, dan juga memahami ilmu hadis. Tetap semangat dan terus semangat walaupun kita berada di tengah pandemi yang mungkin tidak tahu kapan ini juga akan berakhir. Sebenarnya pembelajaran semacam ini juga kurang efektif, tapi apa boleh buat, inilah salah satunya yang harus kita tempuh. Tetap percaya diri, tetap semangat, jangan lupa terus berdoa, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kesuksesan, kelancaran dalam kita mencari ilmu. Nanti ini kitabnya adalah kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ini sebagian ada ulama yang mengatakan bahwa kitab ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali, dikarenakan apa? Fa inna minal wajiba ala talabil ilmi fi bidayati talabil ilmi, karena wajib bagi seorang pencari ilmu dalam mencari permulaannya ilmu adalah
untuk menjaga yang namanya ilmu nahwu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini adalah sarana untuk memungkinkan kita ini bisa memahami kalam-kalamnya Allah wa kalam, dan juga kalamnya, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab Jurumiyah ini dikarang oleh seorang ulama besar, ulama dari Maroko, yaitu Syekh Muhammad Dawud As-Sinhaji, dari negara Ajurumi. Ya karena ini nanti tidak terlalu lama saya akan menyampaikannya, mungkin karena ya nanti berat di kuota juga. Untuk itu marilah kita saya kasih agar kita nanti memahaminya ini bisa tepat dan cepat. Karena ini pembelajaran ini saya formulasikan bahwa mereka yang belum tahu sama sekali dengan Jurumiyah ini insya Allah akan bisa mengerti, dan mereka yang masih remeng-remeng, pemahami remeng-remeng akan bisa mengerti. Yang sudah tahu dengan pelajaran Jurumiyah maka akan semakin mantap. Untuk itu maka kerjasamanya dari anak-anak semuanya nanti bila mana nanti ada yang kurang paham nanti juga bisa ditanyakan lewat kolom-kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa bila mana ini berguna bagi Anda subscribe, bila mana tidak berguna ya abaikan saja. Niat subscribe, kita mencintai ilmu, niatnya begitu saja, tidak usah macam-macam. Oke, anak-anak, bahwa pembelajaran ini harus dimulai dengan kita melakukan tawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kepada pengarang kitab Jurumiyah ini, yaitu Syekh Muhammad Dawud As-Sinhaji, dan tidak lupa kita harus hadiah Fatihah kepada kedua orang tua kita. Ini sangat penting. Setiap kali saya dimanapun saya ada di majelis taklim manapun, ketika saya ngaji, ketika saya memberikan materi-materi di majelis-majelis yang lain, mesti ini ada sebuah keharusan bahwa kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Kita harus ingat, kita bukanlah apa-apa. Tanpa kedua orang tua kita bukanlah siapa-siapa. Kita bisa di sini karena mereka berdua. Kita bisa menjadi bisa sekolah karena mereka. Kita punya sesuatu karena juga atas orang tua tersebut. Makanya ridhullah wa biridha walidain ini adalah kunci. Jadi jangan pernah Anda semua nanti ini menyakiti kedua orang tua kita. Marilah kita buka dengan bacaan Fatihah dihadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada Syekh Muhammad Dawud As-Sinhaji, dan kepada kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan mereka semuanya kesehatan, diberikan kesuksesan dalam menjalankan segala aktivitasnya, diberikan rezeki yang berkah, yang banyak, yang barokah. Dan juga bila mana sudah meninggal dunia, semoga dengan barokahnya majelis ilmu ini, mereka yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita di sana itu tersenyum karena bangga dengan anak-anaknya yang meniti jalan, yaitu pada jalan mencari ilmu. Ada hadis mengatakan, man salaka tariqan bi yaltamisu ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan di mana di situ ada ilmunya, barang siapa yang menapaki jalan karena untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan menuntun jalannya ke surganya. Allahumma amin. Oke. Satu keharusan wasilah, kemudian berdoa dengan doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzubika min ahli nar walhamdulillahi ala kulli hal. Itu. Terus nanti anak-anak harus memberikan makna dengan huruf pegon. Ya, makna dengan huruf pegon. Nanti saya bacakan, nanti anak-anak nanti memaknainya. Kemudian nanti pada suatu saat pada akhir semester insya Allah nanti akan ada koreksian sebagai bahan untuk apa? Sebagai bahan untuk persyaratan ujian. Gitu. Bahwa absensi keaktifan Anda ini diharapkan karena apa? Karena ini adalah menjadi persyaratan. Jadi umpama paham gak paham, sing penting ya tetap absen, tetap menyimak apa yang saya sampaikan. Insya Allah nanti ada berkahnya tersendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka langsung pada halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha welas ing dalam akhirat belaka. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi kagungane Gusti Allah alladzi kang rafa'a kang ngluhuraken sapa Allah ahla taatihi ing ahli wong kang taat ing Allah. Bi fadlihi kelawan kanugrahane Gusti Allah. Wa khafata lan wa khafata lan nista'aken sapa Allah ahlal maksiatin ing ahli maksiat wal ghaflati lan wong kang lali bi adlihi kelawan keadilane Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu utawi tambah rahmat wassalatu utawi tambah rahmat atim basana marang keselamatan iku alaman ing atase wong nasobahu kang jenengaken ing man sapa Allah Gusti Allah lir risalati maring gawa risalah ala amati kang umum wa ala alihi wa sahbihi alladzina tabauhu khiraban wa salaman ma'amtilai qulubum bil mahabbah at-tamah wa ala alilan muka ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi alladzina rupane wong akeh tabi'u kang padha manut sapa alladzina ing Kanjeng Nabi khiraban wassalaman ma'a imtilai khiraban nalikane perang wassalaman nalikane lan halih selamat ma'a imtilai sartane kebae ma'a imtilai sartane kebak apa qulubuhum pira-pira atine alladzina fil mahabbati kelawan cinta kelawan demen at-tamati kang sampurna amma ba'du. Ini mukadimahnya ada di beberapa. Kalau kitabnya tidak sesuai dengan ini mungkin tidak ada mukadimah itu. Biasanya langsung al-kalamu. Oke, masuk pelajaran pertama. Namun sebelumnya yang harus sampai catat ya, yang harus sampai catat ini penting sekali sebelum saya mulai adalah bahwa yang namanya ilmu nahwu itu adalah ilmu yang membahas tentang tingkahnya ataupun keadaan akhir daripada kalimat. Ya, saya tunjukkan yang namanya kalam ini kalimat atau kalam sama dengan kalau dalam bahasa kita adalah kalimat. Ini adalah susunannya kalam. Kalimat ini ada lafadz tersusun yang bisa memberi faedah karena asal muasal. Jadi kalam adalah kalimat yang tersusun dari beberapa kata ya, yang mana kalimat tersebut itu memberikan faedah. Memberikan faedah itu ya memberikan faedah, memberikan manfaat. Contohnya saya tuliskan adalah saya menulis. Berarti ketika saya mengucapkan ini adalah kalimat.
ini adalah kalimat. Nah, ketika ini diucapkan saya menulis, Anda sudah paham, tidak usah bertanya. Wah, berarti saya menulis. Ini namanya berfaedah. Ini ketika ini kalimat ini sudah berfaedah. Wah, memberitahukan bahwa saya ataupun Zaid menulis. Oke, tuh. Kalau di bahasa Arab yang namanya lafat ini adalah kata. Lafat ini adalah tersusun dari huruf alif sampai dengan ya. Alif sampai dengan ya. Seperti contoh zaitun. Ini huruf hijaiyah alif sampai dengan ya. Lafat zaitun ini terdiri dari huruf za, ya sama dal. Ini kalau dalam bahasa Arab. Berarti yang dikatakan lafat adalah kata. Kalau kalimat ini rentetan ataupun tersusun dari beberapa kata, itu namanya kalimat seperti ini. Oke, mungkin itu. Dan sebagai tambahan, macamnya kalimat itu ada 3. Ya, kalimat, kalam itu ada 3. Aksamuhu iku ismun. Catat ini ya, fi'lun sama huruf, isim fi'il sama huruf. Isim ini seperti kata benda, fi'il kata kerja, huruf ya huruf sama. Oke. Jadi di dalam semua tulisan Arab ini susunannya cuma ini saja, isim, fi'il sama huruf. Oke. Demikian sebagai keterangan dan dicatat nanti di bukunya, di kitabnya. Bila mana ada yang kurang paham, nanti biar lebih jelas dan gamblang.